Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan oleh Ibu Selly Noviana. Oke, kompetensi dasar yang pertama kita di bab pertama kali ini, yang pertama adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah yang pertama, siswa memahami kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, siswa memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, siswa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila resmi menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dasar negara adalah landasan atau fondasi atau pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental yang mengatur setiap aktivitas warga negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum yang mengatur di Indonesia haruslah mengacu kepada Pancasila. Kita lanjut lagi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang menghasilkan sebuah tekad Indonesia pasca penjajahan untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pengertian pandangan hidup bangsa, terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia, atau bisa kita katakan bahwa pandangan hidup adalah cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya, fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan sebagai pedoman, fondasi, atau landasan dalam pengaturan penyelenggaraan negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup artinya adalah Pancasila merupakan cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia ke depannya. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Artinya, Indonesia memiliki kepribadian yang memiliki ciri khas yang unik, yaitu Pancasila, yang diambil dari nilai-nilai luhur nenek moyang terdahulu. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, para pendiri negara kita atau para leluhur kita sudah berjanji dan sudah bertekad bahwa Pancasila adalah sebagai janji untuk cita-cita bangsa Indonesia ke depannya. Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum yang mengacu di Indonesia atau hukum yang mengatur di Indonesia semuanya harus mengacu kepada Pancasila. Dan yang terakhir, fungsi Pancasila adalah sebagai ideologi nasional. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai ideologi seluruh bangsa Indonesia atau pikiran atau landasan seluruh pemikiran bangsa Indonesia dalam mengatur atau dalam menyelenggarakan atau bertingkah laku sesuai dengan Pancasila.
Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ibu rasa kalian sudah tahu lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, yang terdapat simbol-simbol dari kelima sila yang ada. Sila pertama dengan simbol bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Artinya bahwa bangsa Indonesia mengacu terhadap atau memiliki agama atau mengakui keberadaan agama. Sila kedua adalah rantai, yang isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dari sila kedua adalah tentang nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah simbol pohon beringin. Isinya sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini mengandung nilai, artinya Indonesia haruslah bersatu. Dan sila keempat dengan simbol kepala banteng, isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah padi dan kapas. Sila kelima isinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan sosial. Ibu yakin kalian sudah paham tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila sudah menjadi kepribadian dan ideologi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sebagai tekad atau tujuan cita-cita bangsa Indonesia. Intinya, kedudukan dan fungsi Pancasila sangatlah penting di negara Indonesia. Pancasila bersifat fundamental dan tidak bisa diubah. Apabila Pancasila diubah, maka kita akan berganti ideologi. Tetapi karena Pancasila bersifat fundamental, artinya Pancasila tidak bisa dirubah. Begitu kesimpulannya, anak-anakku. Dan yang terakhir adalah Ibu kasih tugas untuk kalian. Yang pertama, amatilah aktivitas masyarakat di lingkungan sekitarmu dalam menanamkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lalu, pilihlah satu aktivitas dari berbagai aktivitas yang kamu amati tersebut yang dapat kamu tuangkan dalam sebuah gambar. Yang ketiga, buatlah poster bertema penanaman nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat atau sekolah. Pilihlah salah satu, boleh masyarakat atau boleh di lingkungan sekolah. Kerjakan tugas ini dalam waktu 1 minggu, kemudian kalian kumpulkan poster kepada guru atau kepada ibu via WhatsApp dengan nomor telepon 0857 103 97792. Jika ada yang kurang paham, silakan kalian menghubungi ibu. Untuk hari ini, ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.